Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di Jejak Sejarah. Bayangkan sebuah kekhalifahan yang membentang dari Spanyol hingga perbatasan Tiongkok. Kekuasaan luar biasa ini tidak lahir dalam semalam. Di balik kejayaan itu, ada seorang khalifah visioner bernama Abd al-Malik bin Marwan yang memerintah dari tahun 685 hingga 705 Masehi. Namun, ia tidak sendirian. Ia dibantu oleh tangan-tangan kanan yang kuat. Para tokoh militer dan gubernur brilian yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke ujung-ujung dunia yang dikenal saat itu. Siapakah mereka? Dan bagaimana strategi mereka mengubah peta dunia? Mari kita selami kisahnya. Tokoh pertama yang wajib kita bahas adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Namanya mungkin kontroversial, dikenal sebagai sosok yang kejam dan tegas. Tetapi ia adalah arsitek militer utama Abd al-Malik. Tugas utamanya, menstabilkan kekuasaan Umayyah di wilayah Irak dan menumpas pemberontakan Abdullah ibnu Az-Zubair di Mekah menjadi ujian terberat. Al-Hajjaj mengepung Mekah selama berbulan-bulan, bahkan melakukan pengepungan yang berdampak pada Ka'bah. Pengepungan ini berakhir dengan tewasnya Ibnu Az-Zubair, yang secara efektif mengakhiri masa kekacauan sipil dan menyatukan kembali kekhalifahan di bawah bendera Umayyah. Kepemimpinan Al-Hajjaj yang tak kenal ampun memang brutal, tapi efektif. Ia berhasil memulihkan ketertiban yang menjadi fondasi bagi ekspansi besar-besaran berikutnya. Dari timur, kita bergeser ke barat, ke Afrika Utara. Di sana, kita bertemu dengan sosok karismatik, Musa ibn Nusair. Ia adalah gubernur Ifriqiya, sekarang Tunisia, dan sekitarnya, yang ditunjuk oleh Abd al-Malik. Misinya, menyelesaikan penaklukan wilayah Maghrib dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Namun, kisah terbesar Musa datang saat ia menugaskan budak Maula dari barbar yang ia bebaskan, Tariq ibn Ziyad, untuk memimpin ekspedisi ke daratan Eropa pada tahun 2711 Masehi. Tariq menyeberangi selat, yang kini dikenal sebagai Selat Gibraltar Jabal at-Tariq, yang berarti Gunung Tariq dengan 7.000 pasukan. Mereka menghadapi pasukan Visigoth yang jauh lebih besar. Tariq memberikan pidato legendaris yang membakar semangat pasukannya. Hasilnya, kemenangan telak di pertempuran Guadalete. Ini adalah awal dari penaklukan Andalusia Spanyol yang dramatis dan cepat. Jika Musa dan Tariq menaklukkan Eropa di barat, maka di timur ada sosok yang tak kalah hebat, Qutaibah ibn Muslim. Ia ditunjuk oleh Al-Hajjaj sebagai gubernur Khurasan, sebuah provinsi di perbatasan timur yang strategis. Misinya adalah menaklukkan Transoksiana, wilayah di Asia Tengah yang kaya raya dan menjadi pusat jalur perdagangan sutra. Qutaibah memimpin pasukan yang gigih dan strategis. Ia berhasil menaklukkan kota-kota besar seperti Bukhara dan Samarkand. Penaklukan Qutaibah bukan hanya tentang militer. Ia juga menyebarkan Islam dan membangun masjid di kota yang ditaklukkan. Aksi ini menjadi fondasi bagi Islam untuk berakar kuat di wilayah Asia Tengah yang kemudian melahirkan banyak cendekiawan besar. Jadi, apa dampak dari semua penaklukan ini? Kekhalifahan Umayyah di bawah Abd al-Malik bin Marwan mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan mereka membentang dari Samarkand di timur hingga Lisbon di barat. Namun, lebih dari sekadar perluasan wilayah, para tokoh militer ini juga membawa perubahan budaya, politik, dan ekonomi. Mereka menyebarkan bahasa Arab, arsitektur Islam, dan sistem administrasi yang efisien. Mereka menciptakan ruang bagi perdagangan dan pertukaran ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kesuksesan mereka membuktikan bahwa di balik seorang pemimpin hebat, selalu ada tim yang solid dan strategis. Abd al-Malik bin Marwan adalah otak, sementara Al-Hajjaj, Musa, Tariq, dan Qutaibah adalah tangan-tangan yang mengimplementasikan visi besar itu. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa sejarah adalah sebuah narasi kolektif. Penaklukan-penaklukan ini membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang, meninggalkan warisan yang masih terasa hingga saat ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Bagaimana menurutmu? Siapa di antara mereka yang paling menginspirasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di episode Jejak Sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.